Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih ya kalau Cici sudah mau datang ke ruang BK rumah Ibu. Tuh. Sebelumnya Cici udah kenal belum sama Ibu? Udah. Siapa Ibu? Yeti. Oke, biar lebih resminya Ibu perkenalan dulu ya. Nama Ibu Yeti Wulandari. Di sini Ibu mengaku pelajaran BK kelas 8 dan kelas 9 seperti itu. Nah, ketika Cici punya masalah segala sesuatu, boleh nih sharing kalau ke wali kelas, ke Ibu gitu ya. Sebelum Cici datang ke sini tadi Cici pelajaran apa? Tadi pelajaran matematika. Matematika. Gampang nggak pelajaran matematikanya? Susah tapi ya bisa. Bisa. Gurunya siapa sih? Gurunya Bu Unti. Bu Unti. Enak nggak belajarnya? Enak. Enak gitu. Oke. Sebelumnya Ibu tanya perasaan Cici hari ini. Menurut perasaan Cici hari ini gimana? Menurut saya bisa Ibu tidak ada perasaan yang khusus lainnya. Nggak ada perasaan bahagia gitu atau kecewa, sedih seperti itu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sama sekali ya. Jadi perasaan Cici itu biasa-biasa aja gitu datang gitu ya. Nah, Cici rumahnya di mana sih? Di Gunung Batu Ibu. Gunung Batu. Gunung Batu atas itu ya? Iya, atas. Atas itu. Di sini kan Cici nggak ada ada angkutan umum. Terus kalau Cici ke sekolah naik apa? Bareng sama teman Bu. Bareng sama teman. Biasanya bareng siapa siapa? Bareng sama Cantika. Oh, bareng sama Cantika. Rumahnya dekat nggak sama Cantika sih? Dekat. Dekat banget apa enggak? Nggak tahu sih Bu, tapi Cantika suka antar juga Cici. Oh, gitu. Antarnya. Jadi kalau ketika berangkat sekolah, Cicinya bareng sama Cantika seperti itu ya. Oke. Sebelumnya Cici udah pernah melaksanakan konseling individu belum? Belum sama sekali ya. Jadi kegiatan hari ini kita akan melaksanakan konseling individu seperti itu. Nah, sebelum kita memulai kegiatannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa lebih dahulu ya. Jadi supaya kegiatannya berjalan lancar seperti itu. Oke. Jadi Ibu pimpin doa dulu. Jadi sebelum kita berkegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Oke. Untuk kali ini biasanya kan Ibu kan melaksanakan konseling itu kisaran 30 menit sampai 40 menit. Nah, di sini kita akan melaksanakan konseling sekitar 30 menit. Bagaimana Cici? Bisa nggak? Bisa. Baiklah. Tadi kan sebelumnya Cici bilang kalau Cici belum pernah melaksanakan konseling, ya kan? Nah, di sini Ibu sedikit menjelaskan tentang konseling individu itu sendiri. Ya. Jadi konseling individu itu adalah proses pemberian bantuan penyelesaian masalah antara konselor dan konseling. Gitu. Konselornya siapa? Konselornya Ibu. Konselingnya siapa? Konselingnya adalah kamu sendiri. Seperti itu. Nah, di sini Ibu berperan bukan sebagai dokter yang nantinya memberi obat langsung Cicinya sembuh. Ya. Jadi nanti yang bekerja itu adalah Cici sendiri. Dari Cici menyelesaikan masalah Cici sendiri, di sini Ibu hanya pengantarnya saja. Oke, paham? Nah, dalam bimbingan konseling itu ada 3 asas yang Ibu pegang teguh, ya kan? Yang pertama adalah asas kerahasiaan, di mana asas ini Cici menceritakan segala masalah Cici tanpa ada yang Cici tutup-tutupin, dan nantinya masalah itu tidak akan Ibu bicarakan ke orang lain, baik ke guru, baik ke wali kelas maupun ke kepala sekolah. Jadi cukup kita berdua yang tahu, ya kan? Itu yang namanya asas kerahasiaan. Yang kedua adalah asas kesukarelaan, di mana Cici datang ke sini tadi dengan paksaan wali kelas tidak? Tidak, saya kesini tidak ada paksaan siapapun. Iya, jadi Cici datang ke sini tanpa ada paksaan dari siapapun ya. Jadi secara sukarela Cici datang menemui Ibu. Iya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah asas keterbukaan. Nantinya dalam menceritakan masalah, Cici tanpa ada yang ditutup-tutupin, sekecil apapun masalah harus diceritakan ke Ibu tanpa ada rahasia di antara kita. Baik? Paham?
sebelumnya kan tadi kan Cici bilang kalau Cici dengan sukarela datang ke sini. Selain itu kan kemarin emang sempat ibu mencari ya. Jadi berdasarkan rekap absensi, berdasarkan informasi dari teman, berdasarkan dari informasi dari wali kelas, ya kan. Jadi ibu mendapati keterangan bahwa Cici itu setiap harinya sering terlambat sekolah. Ya. Kemudian Cici pun juga sering tidak masuk sekolah seperti itu ya. Begitu. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam permasalahannya, sebelum Cici menceritakan masalahnya, di sini ibu ada surat pernyataan persetujuan konseling, ya kan? Di mana Cici isinya ada di sini ada biodata, keterangan, surat setuju dan bersedia untuk terlibat dan berpartisipasi aktif sebagai peserta konseling individu, seperti itu. Nah, mohon diisi dengan bagus ya, dibaca dulu baru bisa. Sempat bilang ya kalau Cici mah emang jarang masuk sekolah gitu kan, kadang bisa seminggu itu 2 kali gitu, bahkan kadang lebih. Dan setelah Cici masuk pun juga kadang kan Cici suka terlambat ya. Kalau boleh ibu tahu itu kenapa bisa terjadi seperti itu, Cici bisa menceritakan masalahnya ke ibu? Ya, menurut saya sering datang lambat dengan sekolah, jadi saya ketika telat ke sekolah itu dikarenakan bangun kesiangan. Dan kenapa saya jarang sekolah? Saya Karena malas datang ke sekolah seperti itu. Nah, kalau dari pihak keluarga Cici, misalnya dari orang tua, dari saudara, apakah tidak pernah ada yang membangunkan Cici seperti itu? tidak ada. Tidak ada. Saya bekerja di pagi hari sekolah saya. Juga saya kebetulan anak sekolah di rumah, jadi karena saya menikah semuanya, jadi saya sendiri. Nah, seperti itu. Kalau boleh ibu tahu orang tua bekerja seperti apa? Di warung. Di warung. Jarak warung ke rumah jauh ya? Lumayan jauh. Oh, lumayan jauh ya. Iya. Oleh sebab itu makanya orang tua berangkatnya subuh, pulangnya sore seperti itu. Kalau dari saudara sendiri juga tidak ada pernah yang membangunkan? Tidak ada. Sama sekali. Gitu. Oke. Cici selama kegiatan di rumah kesiangan itu kegiatannya ngapain aja? Saya tidurnya malaman, kadang di atas jam 10, kadang jam 2 kan tidur gitu. Jam 2 itu ngapain aja sih? Itu kegiatan saya cuma main HP, TikTok, IG, scroll IG, TikTok, WA gitu. Iya. Sebelumnya Cici sudah pernah melakukan cara untuk mengatasi masalahnya belum? Sudah memasang alarm, tapi nggak bisa gitu, bisa kebangun gitu. Jadi ibu simpulkan untuk penyebab Cici kurang suka kesiangan, suka terlambat sekolah itu dikarenakan karena Cici memiliki pola tidur yang kurang baik ya, seperti itu ya. Oke. Meskipun sudah pasang alarm pun Cici tetap belum tidak bisa gitu ya untuk bangun gitu ya. Oke, seperti itu. Ketika
apa yang Cici rasakan? Perasaan Cici apa yang kamu rasakan? Awalnya nggak ikut, saya cari alasan ke izin keluarga, tapi lama-kelamaan rasanya biasa saja. Kak, sudah terlambat, ya sudah, lebih tidak masuk sekolah saja. Oh, seperti itu. Jadi ketika kamu suka terlambat, Cici lebih memilih tidak masuk sekolah seperti itu. Dikarenakan Cici punya pikiran ketika masuk sekolah nanti pasti dihukum sama ditegur sama guru seperti itu ya? Iya, karena ketika saya terlambat pasti nanti sekolah belum kesiswaan, dimarahin wali kelas, nanti tidak sekolah sekalian, jadi itu dari saya. Begitu. Menurut pikiran Cici sendiri, apa yang Cici lakuin itu benar nggak salah? Salah. Salahnya di mana? Harusnya itu ke sekolah gitu, jangan nggak usah menghiraukan takut dimarahin oleh mereka atau kesiswaan, tetap aja datang sekolah walaupun terlambat. Seperti itu ya. Jadi dari kesiswaanku sendiri, dari gurunya pun sendiri sampai hafal ya sama Cici ya. Kalau kadang-kadang keseringan Cicinya itu apa sih namanya? Dia jarang masuk, suka terlambat gitu. Biasanya kalau Cici dihukum itu dihukum apa sih? Sampai Cici tuh suka berpikiran, udahlah daripada saya masuk kesiangan nanti tahu-tahu dihukum. Emang biasanya dihukum apa? Kadang hormat bendera gitu, kadang disuruh bersih-bersih di area itu, misalkan musola yang kotor atau koridor dekat tempat ruang guru. Seperti itu. Iya. Ada hukuman fisik lainnya nggak yang bisa memberatkan Cici itu sehingga Cici merasa malas gitu, tertekan gitu? Nggak ada. Tidak ada, Bu. Oke. Tadi kan Cici bilang ke ibu kalau Cici itu berpikiran kalau Cici apa yang Cici lakukan itu salah, ya kan? Nah, terkadang Cici itu berpikiran ketika Cici salah, terkadang apakah Cici ingin merubah perilaku Cici yang seperti itu? Pengen berubah gitu, jadi kayak nggak ngelakuin hal yang salah yang sama gitu. Terus, Iya. jadi Cici ada niatan untuk merubah pola pikir Cici ya, yang tadinya Cici berpikiran negatif, Cici pengen berubah menjadi positif seperti itu. Iya. Nah, jadi sebelumnya ibu simpulkan terlebih dahulu ya masalahnya Cici. Jadi sebelum ibu masuk ke dalam tahap kesimpulan, di sini ibu punya jurnal catatan pikiran yang di dalamnya itu berisi tentang masalah apa yang Cici hadapi, dan juga di sini ada gimana caranya Cici mengubah masalah tersebut. Nah, coba ibu pengen Cici ubah dulu ya. Coba di situ. Untuk contohnya adalah
terlambat, bukannya Cici buru-buru mandi kemudian berangkat sekolah, malah memilih untuk tidak masuk sekolah, ya kan? Kemudian perasaan Cici yang ditakutkan adalah tidak naik kelas, seperti itu ya. Nah, di sini ibu memberikan apresiasi penuh kepada kamu karena berani menceritakan masalah yang Cici hadapi secara jujur dan terbuka kepada Bu Yeti. Nah, bagaimana nih Ci kalau kita membuat kesepakatan seperti itu, kesepakatan perilaku yang akan Cici hadapi nanti ke depannya seperti apa? Mau nggak? Mau, saya sangat ingin merubah perilaku saya. Baiklah, jika Cici ingin merubah perilaku, kira-kira langkah awal apa yang akan Cici lakukan? Saya akan tidur tepat waktu pukul 9. Oke. Saya mau menjalankan terlebih dulu. Oke. Misalkan tidak penting, Mm-mm. misalkan TikTok, IG, WA, atau yang lainnya. Gitu. Nah, alhamdulillah itu ada sebuah awal yang bagus ya yang akan Cici lakukan gitu ke depannya gitu ya. Nah, untuk tugas-tugas yang tertinggal, kan Cici jarang masuk nih, kan tugasnya pasti banyak ya yang tertinggal. Nah, untuk tugas-tugas yang tertinggal gimana cara ngatasinnya Cici? Untuk tugas-tugas yang tertinggal, saya akan berkomunikasi langsung dengan guru mapel yang bersangkutan. Jadi saya akan menghadap gitu kepada mapel tersebut meminta tugas. Oh, seperti itu ya. Oke, jadi nanti caranya untuk melengkapi tugas-tugasnya tersebut, Cici akan mengkomunikasikan lagi ke guru mata pelajarannya seperti itu. Oke, kalau begitu untuk membantu memperkuat perubahan sikap kamu, di sini Ibu ada kontrak tingkah laku ya. Jadi nanti Cici mengisi lagi kontrak tingkah laku di sini. Nah, selain kontrak tingkah laku, di sini juga ada bacaannya ya, nanti dibaca lagi ya. Maaf. Kontrak tingkah lakunya ditulis aja. Dibaca ya. Sudah? Jadi kontrak perilaku di sini Cici menyatakan bahwa Cici pada tanggal 16 Juli menyatakan bahwa setuju melakukan hal-hal di bawah ini, ya kan? Nah, di sini sudah dijelaskan Cici ingin merubah tingkah lakunya Cici ya, itu. Nah, oke. Kemudian usaha yang dianggap berhasil nantinya Cici akan mengapresiasi diri Cici sendiri ya. Di sini Cici ketika Cici berhasil ingin merubah sikap Cici, Cici akan menyenangkan diri sendiri dengan nonton bareng teman-temannya seperti itu. Oke, baiklah. Kemudian, nah, apa yang dituliskan ini adalah komitmen yang
melengkapi dengan baik seperti itu. Nah, oke. Bagaimana perasaan Cici setelah berbagi cerita dengan Ibu? Perasaan saya saat menunggu seperti tidak ada beban lagi dalam diri saya. Kemudian ada lagi? Sudah. Sudah tidak ada lagi. Nah, untuk yang terakhir, sebelum kita mengakhiri konseling kita hari ini, Ibu ada LKPD sama refleksi perasaan kamu hari ini ya. Yang terakhir nggak ditulis ya. Tulis ya. Kalau yang ini dicek-cek aja ya. Udah? Udah ya. Oke. Nah, baiklah, tidak terasa waktu yang kita sepakati 30 menit sudah selesai, ya kan? Oke. Nah, nanti setelah ini Cici pelajaran apa? Pelajaran TIK. Oke. Jadi dapat Ibu simpulkan ya, ketika Cici sudah bercerita dengan Ibu, Cici sudah merasakan perasaan lega gitu. Dan nanti kita ketemu lagi minggu depan, setelah itu kita akan melaksanakan konseling yang kedua. Ibu akan melihat bagaimana perubahan tingkah laku Cici yang tadinya Cici jarang terlambat. Ibu harapkan lebih lagi datang tepat pada waktunya. Kemudian yang tadinya jarang masuk sekolah, Ibu pengennya Cici rajin masuk sekolah, seperti itu ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita konseling hari ini, Ibu akan tutup Cici dengan doa dulu ya. Gitu. Jadi sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa, berdoa kepercayaan keagamaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kegiatan konseling kita sudah selesai. Cici boleh kembali ke kelas melanjutkan pelajarannya. Itu ya.